Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sebagai wanita, istri, dan ibu, kita melalui banyak perubahan fisikal dan emosi dalam hidup, dan salah satu yang datang setiap bulan adalah menstruasi. Pada masa ini, tubuh terasa lemah, emosi mudah terganggu, dan kita mungkin merasa tidak sabar atau sensitif terhadap perkara-perkara kecil. Dalam situasi seperti ini adalah mudah untuk merasa letih, kehilangan semangat, atau kurang bersabar dengan suami dan anak-anak. Tetapi sebagai wanita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk tetap menjaga hati dan sikap kita. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kelemahan kita. Sahabat semua, emosi kita bukan musuh, tetapi perlu dikawal. Wanita diciptakan dengan emosi yang halus dan penuh perasaan. Ini bukanlah kelemahan, tetapi anugerah, karena melalui kelembutan hati itulah kita mampu merawat, memahami, dan menyayangi keluarga kita. Namun ketika hormon berubah semasa haid, emosi ini boleh menjadi berlebihan jika tidak dikawal. Firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kawalan diri adalah benteng. Jika kita biarkan emosi meledak tanpa kawalan, ia boleh merosakkan suasana rumah, melukai hati orang sekeliling, dan menjauhkan kita dari damai sejahtera Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan dalam lemahmu. Janganlah malu untuk mengaku bahwa kita lemah, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika merasa penat, marah, atau sedih, tariklah nafas panjang dan serahkan semuanya dalam doa. Katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku hari ini. Tolong aku untuk tetap lemah lembut, walaupun tubuhku letih. Agar kita boleh melayani keluarga dengan kasih meskipun sedang tidak selesa. Kita juga perlu menjaga tubuh dan minda secara fisikal dan rohani. Dapatkan rehat yang cukup. Jangan merasa bersalah untuk tidur sekejap ataupun berehat ketika perlu. Badan kita perlukan tenaga untuk pulih. Makanlah makanan sehat dan minum air yang cukup. Makanan seimbang dapat membantu mengurangkan perubahan emosi. Luangkan masa untuk merenung firman Tuhan, walaupun sebentar. Biarlah ada ruang untuk Tuhan berbicara. Kata-katanya boleh menenangkan badai hati kita. Beritahulah keluarga kita dengan kasih. Jangan pendam semuanya. Berbicaralah dengan lembut kepada suami dan anak-anak. Mereka juga boleh belajar berempati dengan kita. Jangan lupakan tugas mulia kita sebagai ibu dan istri. Tuhan tidak memanggil kita untuk sempurna, tetapi setia menunjukkan kasih walaupun hati sedang bergelora.
setia mengampuni walaupun emosi terganggu, setia mengasihi meskipun diri sendiri belum dipeduli. Amsal 31 ayat 25 dan 26 menggambarkan wanita yang kuat dan bijaksana. Pakaiannya adalah kekuatan dan kehormatan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Walaupun ini kelihatan mustahil ketika emosi sedang naik turun, ingatlah, bukan kita yang melakukannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap bersikap lemah lembut dan sabar. Ingatlah, pelayanan bermula dari rumah. Layanan kita yang paling penting adalah kepada keluarga. Setiap kata yang diucapkan dengan lembut, setiap pelukan kepada anak, setiap senyuman di tengah keletihan, semuanya adalah persembahan yang indah kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memahami tubuh dan jiwa kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia tidak mengharapkan kesempurnaan, tetapi keterbukaan untuk datang kepadanya dalam segala musim hidup, termasuk ketika kita sedang bergelut dengan emosi semasa menstruasi. Tuhan adalah sandaran kita. Marilah kita belajar untuk mengenal tubuh sendiri, menjaga hati, dan mengundang Tuhan untuk memimpin kita, supaya dalam setiap keadaan kasih-Nya tetap terpancar daripada kehidupan kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/hopetv Malay. Tuhan memberkati.